Selamat pagi, seorang pemuda diduga melakukan aksi bom bunuh diri di depan Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung melalui telepon dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Mabes Polri, Boy Rafli Amar. Selamat pagi, Pak Boy. Ya, selamat pagi. Pak Boy, bisa dikonfirmasi apakah memang benar ada bom bunuh diri di depan Mapolres Poso? Ya, jadi dapat kami sampaikan, memang benar sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah pada pagi hari ini, itu diduga telah terjadi suatu bom bunuh diri yang dilakukan sementara ini oleh orang yang belum dikenal ya. Itu tepatnya di depan penjagaan dari Mapolres Poso. Jadi kita masih melakukan langkah-langkah proses olah TKP untuk mengetahui lebih lanjut tentang identitas dan jati diri dari yang kita duga sebagai pelaku daripada bom bunuh diri ini. Demikian, Mas. Pertanyaannya Pak Boy, kok bisa seorang pemuda ini masuk ke depan halaman Mapolres Poso? Apakah tidak ada penjagaan keamanan atau metal detector seperti itu, Pak Boy? Seperti apa penjagaan keamanan di sana? Ya, memang kan kantor polisi ini adalah kantor yang terbuka ya untuk masyarakat yang bisa datang setiap saat, yang tentunya juga sebagaimana yang pernah kita alami juga di sekitar 2 tahun lalu ada seorang pelaku bom bunuh diri yang juga masuk ke halaman Polres di Polresta Cirebon ya. Jadi ini juga tentu kita duga kuat ya memiliki keterkaitan dengan aksi-aksi atau kelompok teror yang ada. Tapi masih dugaan, sementara kita masih perlu untuk melakukan proses identifikasi lebih lanjut sebelum nanti pada akhirnya kita dapat berikan kesimpulannya. Tadi Pak Boy bilang ada keterkaitan dengan kejadian sebelumnya seperti yang terjadi di Cirebon, Pak Boy, di Polres Cirebon. Ini apakah pelakunya memang sama atau seperti apa, Pak Boy, investigasinya nanti? Ya, maksud saya hal yang hampir mirip seperti ini pernah terjadi di 2011 lalu. Ya, jadi pada waktu itu juga masuk ke dalam sebuah masjid yang berada di dalam halaman Polresta. Jadi ini juga dapat diduga ya adanya suatu kemiripan aksi-aksi seperti itu. Tapi ya memang kita bersyukur sementara dilaporkan tidak ada korban dari pihak lainnya atau dari pihak kepolisian, dari masyarakat. Sementara korban baru dari seorang pelaku tersebut saja sebagai pelaku bom bunuh diri itu. Lalu antisipasi untuk keamanannya seperti apa, Pak Boy, baik di Polres maupun di Kota Poso? Ya, kita terus menganalisis dan mengevaluasi langkah-langkah pengamanan yang berjalan dan tentu perlu dilakukan sesegera mungkin upaya-upaya peningkatan kewaspadaan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian terkait khususnya di Sulawesi Tengah dan tentunya juga di daerah lain yang perlu kita waspadai. Dan kita konsentrasi saat ini untuk langkah-langkah penyelidikan untuk mengungkap lebih jauh lanjut ya jati diri dari si pelaku. Inilah menurut kami yang penting sehingga nanti kita bisa melihat background daripada pelaku yang saat ini ya. Demikian. Kalau jaringan mana, Pak Boy, sudahkah teridentifikasi kalau kita melihat Poso memang beberapa waktu lalu terkenal dengan beberapa jaringan yang terorisme yang ada di sana, Pak Boy? Kalau jaringan yang terkait sebagai pelaku yang kita duga sebagai pelaku bom bunuh diri ini tentu belum bisa kita berikan kesimpulan pada saat pagi ini. Tetapi kita juga tentu dapat mereview kembali adanya berbagai kegiatan aksi-aksi teror yang selama ini kita lihat terjadi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, dan juga tentu ada beberapa catatan-catatan aksi-aksi teror yang terjadi sepanjang tahun 2012. Dan kita masih menghadapi beberapa di antara mereka yang terus kita upayakan untuk dapat kita lakukan upaya penegakan hukum ya, atau kita lakukan penangkapan terhadap mereka-mereka yang masih kita lihat belum tertangkap atau masih dalam daftar pencarian orang yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Inilah yang saat ini tentu kita masih memperjuangkan untuk menangkap mereka.
Untuk jenis bomnya Pak Boy, apakah sudah bisa diidentifikasi apakah low explosive atau high explosive Pak Boy? Seberapa dahsyat ledakannya di Mapolres Poso? Ya, seberapa besar dampak dari kerusakan terhadap tubuh pelaku bom bunuh diri, kami masih menunggu proses olah TKP dan juga kesimpulan dari jenis-jenis bahan peledak yang digunakan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari tim puslapor kita untuk mengidentifikasi dari jenis-jenis atau zat-zat kimia yang digunakan dan bahan material lainnya. Jadi memang kita belum bisa sampaikan lebih jelas lagi pada kesempatan saat ini. Baik, terima kasih Pak Boy Rafli Amar atas informasinya langsung dari Kabid Penum Mabes Polri, Boy Rafli Amar.